Radio nomor 1 di Jawa Tengah. Halo Sobat Tidar, selamat pagi. Dea ya, hadir menemani kamu sampai nanti jam 3 sore. Tapi 1 jam ke depan nih, Dea bakal kedatangan tamu. Widih, tamu ya, ini tamu agung sih. Kali ini bakal memberikan edukasi nih ke Dea terkait peraturan baru dari Menteri Keuangan. Peraturan nomor 120 tahun 2023 yang sebenarnya sudah berlaku sejak 21 November kemarin. Jadi pemerintah itu sudah resmi menetapkan insentif pajak pertambahan nilai atau PPN ditanggung pemerintah alias DTP atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga jual paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, buat info selengkapnya nih ya, bisa langsung aja dijelaskan sama tamu agung pagi ini. Mungkin bisa sapa-sapa sambil kenalan dulu kali ya, biar makin akrab nih sama Sobat Tidar. Oke, bisa dimulai dari yang mana dulu? Oke, ladies first dulu ya. Oke, betul. Halo sahabat Tidar semuanya, perkenalkan saya Delia dari KPP Pratama Magelang. Di sini kami akan sedikit membahas terkait tadi yang sudah disampaikan Kak Dita ya. Kak PMK. Dea. Oh Dea, mohon maaf Kak Dea. PMK 120. Di sini saya juga bersama rekan saya yaitu Mas Agus. Monggo Oke, Mas Agus. iya, perkenalkan saya Agus Tiaji, sama seperti Kak Delia, penyuluh pajak dari KPP Pratama Magelang. Bisa dipanggil Agus. Oke, kabarnya hari ini baik ya, sehat semua? Alhamdulillah baik. Oke, kalau gitu mungkin buat sahabat Tidar nih di rumah yang mungkin kepo-kepo tentang peraturan Menteri Keuangan yang nomor 120 ini, bisa langsung aja kalau misalnya mau tanya-tanya boleh ya, nanti dibantu Boleh dijawab banget. ya. Iya, betul. Oke, silakan kalau misalnya mau tanya bisa langsung aja ke nomor WhatsApp 0878 9430 karena nanti di akhir Talk Live hari ini bakal ada 3 pemenang nih ya buat yang udah tanya-tanya, betul? Betul. Oke, nanti dapat hadiah. Iya, hadiah menarik untuk 3 pertanyaan terpilih. Iya, oke ya. Jadi silakan berikan pertanyaan yang menarik. Kalau gitu langsung aja nih, kan ini lagi ngomongin soal pajak yang katanya dapat insentif baru ya. Katanya Betul. beli rumah tuh gratis, Gratis PPN. PPN. Oke, mungkin bisa dijelaskan ini valid ya? Betul, valid. Oke. Siapa yang jelasin nih? Agus ya. Oke, baik. Ya betul banget seperti yang disampaikan oleh Kak Dea tadi di awal, bahwa kita ada aturan terbaru nih PMK nomor 120 tahun 2023 tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan juga satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah PPN-nya. Nah, itu nanti terkait batasan-batasan seperti apa, kemudian kriterianya seperti apa, apakah semua penyerahan rumah itu ditanggung pemerintah PPN-nya, akan kita kulas lebih lanjut setelah ini. Oke, Gitu. nah tapi kan terkait aturan itu pasti ada yang mendasari ya aturan Latar itu dibuat. belakangnya ya. Iya, nah itu kenapa sih, mungkin bisa dijelasin juga ke Dea sama sahabat Tidar? Oke, buat Kak Dea dan sahabat Tidar, untuk PMK 120 ini dibentuk tentunya untuk sebagai wujud dorongan pemerintah kepada masyarakat tentunya terkait dengan pertumbuhan ekonomi, karena properti di sini itu memiliki peran yang cukup signifikan dalam PDB kita atau produk domestik bruto. Selain itu kan kita ketahui bersama bahwa untuk seperti rumah itu merupakan salah satu elemen penting ya dalam kehidupan masyarakat, kan ada sandang, papan, pangan. Nah, ini salah satunya papan ini kita bantu atau kita stimulus dengan adanya DTP ini. Itu jadinya kenapa dibentuk adanya PMK 120 ini, karena bisa memberikan dukungan dari masyarakat, dari pemerintah kepada masyarakat agar bisa memiliki papan di sini salah satunya untuk bisa memiliki papan yang mungkin layak untuk bisa ditinggali gitu Kak. Oke, nah kalau misalnya jenis ini bisa, ini nggak sih bebas PPN ini tuh bisa untuk semua jenis penyerahan rumah? Nah, itu ada kriteria-kriterianya. Jadi nggak semua yang pembelian rumah itu dibebaskan. Salah satu kriterianya apakah Gus untuk salah satu kriterianya? Iya, jadi tadi ada 5 sepertinya ya. kalau di judul pokok pengaturannya kan kita untuk penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun, Kak Dea. Itu yang dibatasi ya. Jadi apa itu rumah tapak? Rumah tapak itu kan bangunan gedung untuk rumah tinggal atau apa namanya, bisa juga untuk keperluan yang lain, bisa untuk rumah toko, rumah kantor, seperti itu masuk dalam pengertian ini. Kecuali untuk gedung
ini gudang seperti itu tidak masuk dalam pengertian rumah tapak. Kemudian ada juga satuan rumah susun atau kita lebih familiar dengan apartemen. Nah itu yang masuk dalam penyerahan yang PPN-nya ditanggung oleh pemerintah. Nah nanti tinggal untuk penyerahan yang seperti apa, jadi kita jelaskan langsung ya. Boleh. Jadi untuk penyerahannya itu kan terjadi saat tanda tangannya akta jual beli dan juga PBJB lunas seperti itu ya. Kemudian untuk berita acara serah terimanya itu dibatasi Kak Dea. Jadi tidak semua penyerahan itu kita ditanggung pemerintah, tapi ada batasan untuk periode BAST-nya atau berita acara serah terimanya, Jangka yakni waktunya ya Kak? jangka waktunya dari 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Seperti itu. Oke, berarti sampai tahun depan ya? Iya, sampai tahun depan. Oke ya, luar biasa banget. Tapi ini ada ini nggak sih kayak batas harga gitu? Oh, iya ada. Tetap ada ya. Betul. Mbak Ria Jadi mungkin mau kalau jelasin? boleh. Jadi kalau untuk yang rumah tapak atau rumah susun tadi, itu yang bisa mengikuti istilahnya untuk program DTP ini adalah untuk yang transaksinya sampai dengan 5 miliar aja Kak Dea. Jadi kalau yang di atas 5 miliar itu sudah ibaratnya gugur dari kemungkinan untuk mengikuti DTP ini. Nah untuk yang bisa dapat DTP itu nilai 2 miliarnya, maksimal 5 miliar, dan yang dapat DTP itu 2 miliarnya. Jadi nggak semua 5 miliar langsung dapat DTP ditanggung pemerintah, tapi yang ditanggung pemerintah hanya senilai 2 miliar aja. Iya. Oke. Kemudian paling lambat diserahkan fisiknya tadi seperti yang sudah Kak Agus sampaikan, itu maksimal 31 Desember 2024. Kemudian yang harus diserahkan itu memang untuk rumah-rumah atau mungkin rusun yang memang sudah siap huni. Jadi kan kadang ada kita beli rumah atau mungkin itu hanya berupa kapling dulu nih, beli kapling dulu baru nanti nunggu dibangun. Nah itu belum bisa menggunakan DTP ini. Oh itu belum bisa Belum berarti bisa. kalau kapling. Iya, jadi yang bisa menggunakan DTP ini memang yang sudah berbentuk rumah, rusun Siap dan huni. siap huni. Dan itu merupakan penyerahan pertama dari misalnya Kak Dea pernah beli rumah sebelumnya, nah berarti sudah nggak bisa pakai DTP ini. Tapi kalau misalnya Kak Dea atau sahabat Tidar itu baru pertama kali beli, terus rumahnya itu misalnya harganya 1,8 miliar nih, terus misalnya itu sudah pembelian pertama siap huni, nah itu baru bisa menggunakan DTP ini. Gitu. Oke ya, udah sedikit paham ya karena udah Pelan-pelan dikasih mungkin ya. udah dikasih pencerahan nih tentang insentif pajak yang ditanggung sama pemerintah. Nah buat sahabat Tidar, nanti dia masih mau ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Delia dan juga Kak Agus ya. Jadi buat sahabat Tidar yang pengen tanya-tanya nih, dia ulang ya terkait sama insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung sama pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun, bisa langsung tanya aja di nomor WhatsApp 0878 0878 9430 karena dia masih ngobrol-ngobrol nih sampai 1 jam ke depan. 94,3 FM Radio Tidar. Ninti Frequency FM Radio Tidar, radio nomor 1 di Jawa Tengah. Masih bareng sama Dea Daryani ya, sahabat Tidar, masih membahas seputar peraturan baru nih ya tentang insentif pajak pertambahan nilai atau PPN ditanggung pemerintah atau DTP atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Ini ternyata sudah berlaku sejak akhir November kemarin. Nah kali ini dia masih ngobrol-ngobrol bareng sama KPP Pratama Magelang. Di sini udah ada Kak Delia sama Kak Agus ya. Betul. Tadi kita udah ngobrol sekilas lah tentang peraturan yang baru ini. Nah mungkin buat sahabat Tidar nih tadi masih kayak haho gitu ya. Ini apa nih peraturan baru apa? Nah mungkin bisa diulas lagi terkait sama pengaturan dari peraturan yang baru ini gitu loh. Kira-kira syaratnya gimana, harus rumah yang seperti apa, atau ada maksimalnya, insentifnya gitu. Silahkan. Oke, jadi tadi sebelumnya sudah dibahas terkait atau disinggung ya terkait adanya PPN ditanggung pemerintah untuk penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Nah kriterianya seperti apa? Yang pertama kita ulas kembali bahwa untuk rumah tapak dan satuan rumah susun tersebut itu harus memiliki kode identitas rumah. Nah ini terutama bagi para teman-teman developer atau pengembang ini bisa diperhatikan ya Kak Dea ya. Jadi pertama pastikan untuk rumah itu sudah memiliki kode identitas rumah. Nah dapatnya dari mana kode identitas rumah tersebut? Itu bisa diperoleh dengan mendaftarkan di aplikasi Sikumbang Kementerian PUPR. Sikumbang. Si Kumbang. Iya, betul.
Nah, setelah mendapatkan kode identitas rumah, kemudian untuk harga berapa sih Kak Dea yang masuk dalam kategori PPN DTP ini? Ya. Untuk harga jualnya itu ditetapkan maksimal 5 miliar. Namun, tidak 5 miliar tersebut yang ditanggung, melainkan sebatas 2 miliarnya. Oke, batas maksimal yang ditanggung 2 miliar, Betul. tapi untuk harga rumahnya Harganya bisa 5 bisa miliar. sampai 5 miliar. Jadi kalau misal harga rumahnya 6 miliar, nah berarti tidak bisa masuk dalam PMK ini atau Iya. ketentuan ini. Tapi kalau harganya 4 miliar, nah itu masih masuk. Tapi yang ditanggung hanya 2 miliarnya saja, seperti itu. Kemudian untuk rumah tersebut diserahkan secara fisik paling lambat 31 Desember 2024. Oke, masih lama ya. Ya masih lama kalau nah tapi klausulnya bahwa rumah tersebut dalam kondisi yang siap huni Kak Dea. Seperti itu. Nah, periode penyerahannya tadi ya untuk 1 November sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, rumah baru kemudian tadi kondisinya siap huni dan juga untuk fasilitas PPN DTP ini hanya diberikan 1 kali untuk setiap 1 orang. Jadi 1 orang kesempatannya 1 kali untuk bisa memanfaatkan PPN DTP ini. Contoh Kak Dia nih beli rumah. Ya. Nah, pakai fasilitas ini. Nah, Kak Dia tidak bisa untuk pembelian yang kedua menggunakan fasilitas PPN DTP ini lagi. Oh, iya, Seperti paham, itu ya. paham, iya. Jadi hanya 1 kali, kecuali nih misal suami atau istrinya beli. Nah, itu kan sudah berbeda nih orangnya. Nah, itu boleh. Kan sudah 2 orang yang berbeda Iya. seperti itu. Nah, kemudian barangkali ada juga teman-teman di sini yang sebelumnya pernah memanfaatkan fasilitas PPN DTP sebelum PMK ini berlaku, kan ada juga Kak Dia. Jadi sebelum-sebelumnya. Nah, itu boleh atau diperkenankan untuk menggunakan atau memanfaatkan fasilitas PPN DTP sesuai ketentuan ini. Oke, berarti boleh pakai Boleh. ini lagi. Iya, karena udah ketentuan yang berbeda seperti itu. Karena di tahun 2021 dan 2022 itu juga ada fasilitas PPN DTP atas penyerahan rumah juga Kak Dea. Oh, Seperti iya. itu. Nah, di tahun ini itu bisa menggunakan lagi fasilitas PPN DTP sesuai PMK 120 seperti itu. Oke, nah ini terkait sama PPN-nya yang ditanggung pemerintah ini Iya. ya. Ini tuh ada ketentuan nggak sih terkait kayak faktur-faktur pajaknya Oh, iya, ada. gitu-gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga secara Mungkin detail? besaran DTP-nya dulu Kak Delia. Ya, boleh. Baik, jadi untuk besaran DTP-nya itu terbagi menjadi 2 Kak Agus. Yang pertama senilai 100% yang ditanggung pemerintah, jadi bisa 100% yang ditanggung pemerintah apabila penyerahannya atau BAST-nya itu dari periode 1 November sampai dengan 31 Juni. 30 Juni mohon maaf, 2024. 2024. Oke. Kalau tadi kan sudah disinggung bahwa PPN atau PMK ini itu ditanggung apabila diserahkan dari 1 November sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, tapi ini terbagi menjadi 2 lagi, bahwa yang ditanggung 100% DTP-nya itu yang penyerahannya 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024. Nah, untuk yang penyerahannya 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember itu yang ditanggung pemerintah hanya 50%-nya Kak Agus. Oke, Iya. berarti harus gercep ya ini Iya. intinya. Iya. Oke, paham. Terus kalau misalnya ngomongin soal faktur-faktur pajaknya, Ya, jadi kalau untuk terkait faktur pajaknya tadi juga karena memang terbagi menjadi 2 periode tadi, yang 100% ada sendiri, yang 50% ada sendiri. Nah, itu kita harus klasifikasikan dulu. Ini sebenarnya lebih ke karena pembuatan faktur itu kan sebenarnya menjadi tanggung jawab pengembang atau developer. Iya, benar. Nah, nanti bagi sahabat Tidar mungkin yang menjadi developer atau pengembang wajib memperhatikan ini. Yang pertama, kalau untuk transaksinya sampai dengan 2 miliar untuk penyerahan rumahnya dan kemudian BAST-nya itu dari 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024 itu maka membuat 2 faktur. 2 faktur yaitu faktur 07, semuanya faktur 07 tapi nilainya 50%. Oh, berarti bagi 2 gitu. Iya, bagi betul. 2. Jadi kalau orang transaksi biasa itu sekali penyerahan ya 1 faktur, tapi Iya. kalau khusus ini karena memang ini terkait dengan PMK khusus ya, jadinya ada 2 faktur. Fakturnya sama-sama 07 karena semuanya kalau dia sampai dengan 2 miliar kan ditanggung semuanya. Iya. 100% juga karena untuk transaksinya dari 1 November sampai dengan 30 Juni yang 100% tadi periode pertama. Nah, itu fakturnya 2, 50%. Kenapa 50%? Karena ini terkait peralihan tahunnya.
Jadi yang pertama itu kan di tahun 2023, nanti sisanya kan dijalankan di 2024. Nanti bisa mungkin ada kemungkinan tidak terbayarkan dan lain sebagainya. Nah ini untuk ibaratnya meminimalisir jaga-jaga seperti itu. Makanya kok kenapa sih harus dibikin 2 faktur? Jadi nanti misalnya yang setengah kok tidak terbayar, ya nanti fakturnya bisa diganti. Atau misal ternyata untuk misal rencana BAST atau serah terimanya itu kan sampai 30 Juni Kak Dea. Nah ternyata gagal nih sampai 30 Juni, geser sampai periode berikutnya, ternyata September contohnya. Nah berarti kan tadi ada satu dari faktur yang 50% itu kan yang tidak bisa masuk jadi 100%. Jadinya nanti si developer harus mengubah fakturnya menjadi 01, terutang jadinya yang separuhnya. Oh gitu. Itu karena tadi disebutkan sama Kak Delia bahwa untuk yang BAST sampai dengan 30 Juni kan ditanggung sepenuhnya 100%. Tapi kalau untuk yang BAST-nya antara 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 kan hanya separuhnya saja. Jadi ketika ada satu nih gagal BAST di periode awal, makanya nanti satu faktur diganti jadi 01 dan terutang PPN seperti itu. Jadi terkait fakturnya jadi masih aman ya Kak? Iya, jadi masih aman. Terus tadi kan untuk klausul yang pertama yaitu untuk transaksi sampai dengan 2 miliar. Nah sekarang untuk transaksi yang 2 miliar sampai dengan 5 miliar itu berarti ada kan tadi yang bisa ditanggung hanya yang sampai 2 miliar. Jadi fakturnya sekarang bikin 3. Kalau bikin 3. Kalau harganya di atas 2 miliar. Kalau harganya 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Jadi 2 untuk seperti yang tadi yang untuk sampai dengan 2 miliar kan 207. Nah, yang tidak ditanggung itu namanya faktur 01. Itu dan harus itu dibayar sendiri. Nilainya sebesar setengahnya dari ini gitu. Oke ya, masih sedikit agak mengambang kalau Dea ya. Iya, nanti mungkin kalau mau nanya lebih lanjut bisa ke KPP nih Kak, untuk detailnya kan. Mungkin kalau dari pengembang yang memang sudah biasa membuat faktur, mungkin agak paham 07 itu apa, 01 itu apa. Cuma nanti mungkin bagi sahabat tidak yang memang sebagai konsumen, pastikan aja kalau nilainya memang di atas 2 miliar atau sampai dengan 5 miliar tadi, pokoknya harus dapat 3 faktur. Kalau mau bisa mendapatkan DTP tadi, diingat-ingat aja itu. Kalau misalnya nilainya cuma 2 miliar, pokoknya saya harus dapat 2 faktur nih dari pengembang, mintanya itu. Nanti pengembangnya biar yang pusing mikirin ininya pembuatan faktur ya. Berarti kalau gitu ya perlu diperhatikan sama pengembangnya itu supaya bisa dapat fasilitas ini, itu apa aja? Tadi harus ada kode identitas rumahnya tadi, karena kalau untuk fakturnya itu membutuhkan kode identitas bangunan ya. Kode identitas rumah betul. Iya benar, kode identitas rumah, kode identitas rumah yang dapat dari si kumbang tadi, kemudian NPWP, nama wajib pajaknya dan lain sebagainya itu sebagai kelengkapan pembuatan fakturnya. Gitu. Iya. Jangan lupa satu lagi Kak Delia. Ada cap. Jadi karena ini faktur 07 Kak Dea, itu di ketentuannya harus ada capnya. Jadi capnya itu PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK 120 tahun 2023. Itu bisa diambil dari aplikasi e-faktur seperti itu. Agak lebih teknis lagi. Iya nanti bisa diobrolin lebih lanjut di KPP ya sama teman-teman pengembang gitu. Oke, karena ini agak rumit ya ternyata. Harus memvisualisasikan aplikasinya. Oke, kalau gitu ya buat sahabat tidak yang mungkin masih agak-agak mengambang juga nih ya. Karena ini memang ternyata prosedurnya ya yang sedikit rumit ya. Cuman kalau intinya sih pokoknya kalau buat teman-teman yang memang lagi pengen cari-cari rumah gitu kan, rumah siap huni, atau mungkin buat kamu sobat-sobat KPR jangan terburu-buru dahulu. Bisa loh kamu tuh dapetin insentif PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak sama satuan rumah susun ya tadi. Jadi buat info selengkapnya kalau misalnya mau tanya-tanya masih dibuka juga nih sesi tanya jawab bareng KPP Pratama Magelang di 0878 0878 9430. Nanti buat 3 pertanyaan menarik bakal dapat giveaway menarik juga dari KPP Pratama Magelang. 9,3 FM Radio Tidak, radio nomor 1 di Jawa Tengah. Masih bareng sama Deani. Kalian ditemenin sama Kak Agus dan juga Kak Delia dari KPP Pratama Magelang. Masih membahas ya seputar insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Ini merupakan PMK terbaru yang ternyata sudah berlaku sejak akhir November kemarin, sahabat Tidar. Tadi udah diulas ya
seperti apa teknisnya, syarat-syaratnya apa, bagaimana sih caranya supaya bisa mendapatkan fasilitas insentif dari pemerintah ini. Nah mungkin dari Kak Agus dan Kak Delia nih, supaya sahabat Tidar di rumah lebih paham lagi, mungkin bisa dikasih kayak contoh kasusnya ya, kalau misalnya mau beli rumah nih gimana. Iya, kita kasih contoh satu ya. Boleh. Jadi ada contoh ibu, misal Kak Delia nih. Kak Delia beli rumah tapak ya, seharga 1 miliar nih Kak Dea. Oke, ke pengembang seperti itu. Nah, rencananya untuk pembayarannya itu dilakukan 4 kali, masing-masing sebesar 250 juta. Nah, untuk pembayarannya itu dilakukan dari bulan September sampai dengan Desember. Seperti itu. 4 kali, masing-masing 250 juta. Kemudian ditotalkan 1 miliar ya sesuai harga rumahnya ya. Kemudian untuk direncanakan rumah itu akan diserah terimakan pada bulan Juni 2024. Nah dari sini berarti kita bisa dapat informasi bahwa untuk PPN yang ditanggung pemerintah atas pembelian rumah yang dilakukan oleh Kak Delia itu mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah berapa persen Kak Dia? 100%, karena sebelum waktu iya serah terimanya sampai dengan Juni 2024 kan 100% seperti itu. Kemudian apakah di setiap pembayarannya Kak Delia tadi itu ditanggung pemerintah? Nah, jadi untuk yang ditanggung pemerintah itu untuk 2 bulan di November dan Desember Kak Dia. Seperti itu. Jadi untuk yang pembayaran September dan Oktober itu tidak ditanggung oleh pemerintah, tapi diperkenankan untuk proses pembelian ini menggunakan fasilitas PPN DTP untuk yang November dan Desembernya. Seperti itu. Nah, tinggal bagaimana cara pembuatan fakturnya. Untuk fakturnya berarti nanti untuk masing-masing bulan November dan Desember, berarti untuk yang 250 juta tadi itu dibuatkan 2 faktur 07 dengan DPP atau dasar pengenaan nilainya itu 50% seperti itu. Oke, itu kalau dapat yang 100% Iya, ya. yang 100%. Itu karena tadi untuk BAST-nya atau serah terimanya itu dilakukan sampai dengan Juni 2024. Nah, bagaimana kalau misal serah terimanya ternyata sampai periodenya Juli sampai dengan Desember 2024, maka fakturnya tadi yang ditanggung hanya 50%-nya. Satu faktur 07, yang satu faktur 01. Berarti terutang 50%-nya seperti itu. Yang ditanggung pemerintah atas 50%-nya juga. Gitu Kak Dia. Oke, udah makin jelas ya kalau dikasih contoh kasus. Nah mungkin untuk faktur-faktur lebih lengkapnya mungkin bisa datang ke KPP Pratama ya. Boleh banget. Iya. Oke, kalau gitu dia tanya lagi nih, kalau yang dapat fasilitas itu berarti hanya rumah siap huni. Iya. Dan baru pertama kali beli rumah atau gimana? Atau mungkin dari Kak Delia dan Kak Agus mungkin dikasih tahu juga nih ke sahabat Tidar yang nggak bisa dapetin fasilitas ini tuh yang seperti apa Oke, gitu. Kak Delia boleh. Baik, jadi untuk yang tadi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa yang bisa mendapatkan fasilitas ditanggung pemerintah adalah memang khusus rumah tapak dan rumah susun siap huni tadi. Kalau misalnya nih Kak Dea atau mungkin Kak Agus belinya rumah bekas, itu mohon maaf tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang DTP ini karena memang harus membeli baru dari developer dan kondisinya siap huni, bukan yang hanya baru beli kapling terus 2 tahun lagi diserahkan dalam bentuk rumah. Nah itu belum bisa menggunakan yang DTP ini, tapi mungkin semoga kedepannya ada peraturan yang bisa mengakomodir itu ya. Karena memang ini untuk peraturan ini diharapkan akan berkembang sampai selanjutnya sih Kak. Jadi tapi ya kita memang belum bisa menjelaskan pastinya karena memang belum resmi keluar. Oke, termasuk yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini Kak Dia itu untuk over kredit. Nah itu tidak bisa ikut untuk fasilitas PPN DTP walaupun baru 1 kali pembayaran. Nah itu tidak bisa seperti itu untuk over kredit. Iya. Oke. Terus yang harus dipastikan lagi ketika si pengembang tadi memberikan faktur-faktur tadi menggunakan fasilitas DTP itu harus lapor SPT masa PPN-nya. Jadi si pengembang ini wajib untuk melaporkan SPT masa PPN-nya karena itu sebagai bentuk laporan realisasi juga. Jadi laporan realisasi bahwa memang atas penyerahan rumahnya itu sudah diberikan DTP atau ditanggung pemerintah. Kalau semisal ini tidak dilaporkan, itu nanti berarti dianggap tidak berhak untuk mendapatkan DTP itu. Tapi jangan khawatir karena
ketika misal mungkin lupa belum melaporkan, atau ketika sudah melaporkan tapi kok belum dimasukkan atas yang DTP tadi, masih bisa dilakukan pembetulan atas SPT-nya oleh developernya tadi. Iya, dengan membuat faktur pajak pengganti Kak Dea untuk membetulkan faktur yang sebelumnya begitu. Jadi biar ibaratnya tetap bisa memanfaatkan Fasilitas PPN DTP DTP. ini. Selain itu yang perlu dipastikan lagi adalah mendaftarkan BAST-nya tadi ke Sikumbang. Jadi selain tadi kode identitas rumahnya yang harus didaftarkan di Sikumbang BAST-nya juga adalah BAST-nya juga. Jadi nggak masalah ketika misalnya developernya ini baru akan bangun misalnya tahun depan, kemudian ya udah daftarin dulu aja untuk kode identitas rumahnya di Sikumbang agar nanti kalau ada peraturan baru sudah siap ibaratnya untuk mengikuti Sudah siap program dapetin itu fasilitas ini. Iya, seperti betul, itu betul, untuk yang betul. kode identitas rumah. Nah kalau yang BAST ya kan nanti memang harus menunggu kapan mau di BAST kan. Nah itu harus dilaporkan di Sikumbang. Jadi mau nggak mau harus ibaratnya familiar sama aplikasi Sikumbang dari PUPR ini. Oke, berarti sebenarnya tergantung sama pengembangnya ya. Iya. Karena kan kalau kita beli rumah ya udah beli rumah Iya, aja. biasanya gitu. kita kayak ya udah Terima terima beres jadi ya ya. kalau misal pembeli ya. Pokoknya Oke. aku harus bayar berapa nih. Nah, Betul cuma banget. karena mungkin kan tidak dipungkiri banyak developer yang mungkin ada yang melakukan hal-hal yang kurang baik kan, sebagai konsumen kita harus tahu harusnya itu kita bisa dapat ini loh gitu. Karena ini kan haknya konsumen Ya, sebetulnya haknya ya konsumen. seperti itu. Cuma kadang mungkin ada developer yang tidak memberi info, nah Atau males kurang tahu ribet, juga. ya atau karena kurang tahu jadi kayak ya udah biasa aja gitu transaksinya kan sayang lumayan 11% ya Kak Gus ya. Sama ini Kak 11% Delia. gitu. Jadi yang perlu diperhatikan tadi kan kalau sudah saya beri contoh ada pembayaran yang sebelum November itu tapi masih bisa ikut fasilitas PPN DTP Oh, iya, yang itu. tadi ya. Iya. Nah jadi gini, untuk apakah diperkenankan kalau misal pembayarannya sudah dimulai itu sebelum 1 November untuk mengikuti fasilitas PPN DTP Kak Dia? Itu bisa. Tapi yang paling lama, paling cepat itu untuk pembayaran atau cicilan atau uang muka, paling cepat itu per September, per 1 September. Kalau ada pembayaran yang dilakukan sebelum 1 September, itu tidak bisa mengikuti fasilitas PPN DTP, begitu. Ibaratnya langsung gugur ya Kak Gus. Iya, langsung gugur. Kalau bayarnya di September itu masih Masih kayak bisa. yang November Desember masih boleh nih gitu, Iya. tapi yang September Oktober nggak bisa. Memang tidak. Cuma ibaratnya setengahnya masih bisa, tapi kalau memang bayarnya sebelum misalnya Agustus gitu berarti udah langsung klausul pertama pun langsung gagal, nggak Iya. bisa untuk Begitu. mendapatkan DTP tadi. Oke, berarti intinya pokoknya pembayarannya sebelum September, sesudah Sesudah September. September. Iya, Ya, sesudah iya. September. Baru bisa Baru bisa dapat mengikuti insentif DTP. ini. Betul. Oke ya, sudah sangat jelas berarti sekarang. Nah buat sahabat Dinner kalau misalnya mau tanya-tanya boleh banget karena habis ini dia mau langsung ke sesi tanya jawab ya. Boleh. Mungkin dari Mas Agus sama Mbak Delia ini kalau misalnya mau rundingan dulu menjawab pertanyaan. Karena nanti memang dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih di 0878 0878 9430 bakal ada 3 pertanyaan yang mendapatkan giveaway menarik dari Iya, betul. KPP Pratama Magelang. Kalau gitu jangan kemana-mana, ditungguin dulu ya habis ini sesi tanya jawab. 94,3 FM Radio Tidak, radio nomor 1 di Jawa Tengah, masih bareng sama Dea di sini ya, dan juga ditemani sama tamu agungnya Dea hari Kamis ini dari KPP Pratama Magelang sama Mbak Delia dan juga Mas Agus. Halo, masih sehat? Halo, masih. Oke. Masih mengedukasi ya tentang PMK yang terbaru supaya bisa dapat PPN DTP ini ya. Betul. Terkait rumah tadi. Iya. Oke, kalau gitu sekarang sesi tanya jawab. Kalau gitu udah siap ya? Oke, boleh. Oke, nah buat sahabat Tidar nih mungkin bisa disimak baik-baik juga pertanyaannya ya, supaya nanti bisa yang masih bingung tuh bisa jadi lebih paham. Oke, pertanyaan yang masuk udah dari Kak Wening di Mertoyudan, kebetulan 2 bulan lalu baru penyerahan rumah tipe 36. Apakah masih bisa nih dapat PPN DTP? Faktur masih ada nih kok, lumayan ya. Curhat dia. Oke. Sambil curhat. Iya, ini siapa nih? Aku yang jawab. Oke, jadi gini, tadi disebutkan sama Mbak Wening ya, atau Kak Wening ya, untuk penyerahannya itu 2 bulan 2 yang bulan lalu. lalu. Baru 2 bulan lalu. Baru 2 bulan yang lalu. Ini kita kembalikan lagi di aturannya Kak Dea. Jadi kalau untuk yang diatur di PMK 120 itu
Penyerahannya periodenya itu antara 1 November sampai dengan 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Ya. Apakah penyerahannya masuk dalam periode tersebut? Itu dicek kembali ya, silakan dicek kembali. Kalau semisal kita bicaranya tentang pembayaran nih Kak Dea. Oke. Kalau semisal pembayarannya dilakukan mulai 2 bulan yang lalu, maksimal kan tadi sudah disinggung di awal, mulai dari September kan boleh ya ikut fasilitas PPNDTP. Nah itu kita lihat lagi apakah masuk dalam kriteria ini atau tidak. Kemudian penyerahan tadi itu BAST-nya kapan? Nah kan tadi ada batasannya, penyerahan itu 1 November sampai 31 Desember 2024. Kalau misal masih masuk, silahkan nanti untuk kontak ke developernya. Ketika memang memenuhi kriteria PMK 120, silahkan untuk meminta dibuatkan faktur pajak pengganti selama masih masuk kriteria gitu Kak Dia. Oke, berarti dilihat BAST-nya juga ya. Betul, BAST-nya, kemudian pembayarannya dilakukan kapan, seperti itu. Oke, ya sudah terjawab ya Mbak Wening di Mertoyudan. Terima kasih sudah gabung nih bareng sama kami Pratama Magelang. Lanjut lagi kita jawab pertanyaan dari Pak Husen di Menowo. Kebetulan rencana mau KPR Rukan di kawasan Borobudur. Tips dong bisa dapat fasilitas PPNDTP gimana? Kebetulan kemarin tanya-tanya sekitar 1M. 1M masih masuk ya Mbak Delia ya. Baik, terima kasih Pak Husen atas pertanyaannya. Pak Husen ini visioner sekali ya. Sebelum beli-beli tanya-tanya dulu peraturannya. Ya bagus ya. Bagus. Jadi untuk Pak Husen tadi kalau dilihat dari nilai transaksinya itu bisa masuk menggunakan yang PPNDTP ini karena kan nilai transaksinya masih di bawah 5 miliar bahkan masih 1 miliar ya. Jadi bisa menggunakan fasilitas untuk DTP-nya. Nah, yang perlu diperhatikan sama Pak Husen ini untuk rukan yang akan dibeli tadi kan disamakan rukan ya, rumah kantor ya. Rumah kantornya ini tadi harus sudah siap huni. Jadi dipastikan untuk rukannya ini beli di developer dan sudah siap huni. Nanti kemudian yang perlu Pak Husen perhatikan lagi adalah terkait kapan nih BAST penyerahannya. Karena sudah seperti yang kita singgung tadi terus itu kalau ini hanya bisa ditanggung pemerintah apabila penyerahannya dari 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi ibaratnya Pak Husen masih ada periode waktu 1 tahun lah untuk segera memutuskan kalau memang mau menggunakan DTP ini, berarti penyerahannya diproyeksikan di antara 1 tahun ini agar bisa mendapatkan DTP. Syukur-syukur kalau penyerahannya bisa sebelum 30 Juni 2024 biar DTP-nya tadi 100%. Nah, seperti itu sih yang harus Pak Husen perhatikan. Kemudian tadi ya dipastikan aja kalau untuk rukannya tadi sudah ada kode identitas rumahnya, BAST-nya nanti didaftarkan di Sikumbang. Kalau itu paling koordinasi aja sih sama developernya, saling mengingatkan aja biar memang nanti Pak Husennya juga tidak akan tertagih atau developernya jadi ada kendala seperti itu. Tapi yang perlu diperhatikan tadi adalah kapan penyerahannya terkait dengan BAST-nya itu. Sebisa mungkin sebelum 31 Desember 2024 atau apabila ingin dapat 100% ya maksimal 30 Juni ya. Maksimal 30 Juni 2024. Oke ya, terima kasih Mbak Delia sudah dijelaskan ya Pak Husen, semoga bisa membantu nih terkait pembelian rukannya. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Gilbert di Secang. Tanya dong apakah semua developer di Magelang ini sudah paham sama aturan baru ini, dengar-dengar banyak pengembang yang nakal-nakal gitu. Nah ini salah satu cara kita untuk bisa mensosialisasikan sih sebenarnya untuk terkait PMK 120 ini, karena kan sebenarnya kalau sesuatu peraturan pemerintah yang diundangkan itu kan memang sudah dianggap semua masyarakat itu harusnya mengetahui. Nah, salah satu ibaratnya usaha kita agar memang semua orang mengetahui, salah satunya ya datang nih menemui sahabat Tidar di radio kali ini ya, sama kita betul. Juga kemarin ada IG live, kita juga kemarin sebenarnya sudah banyak dari developer yang datang langsung ke helpdesk kita, tanya satu persatu gitu juga kita layani. Jadi kalau untuk memastikannya kami mohon maaf nggak bisa kurang tahu juga. Cuma kami berusaha intinya menyebarluaskan terkait informasi peraturan pemerintah yang terbaru ini. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang ke Wantini di Malanggaten. Kebetulan punya ruko yang disewain nih di kota sama kabupaten.
pertanyaannya, apakah penyewa kios dan ruko seperti saya ini bisa mendapatkan insentif? Kalau iya, prosedurnya gimana? Baik, jadi untuk Mbak Wantini, kalau untuk konteks kita di hari ini kita bicara tentang PMK 120 itu untuk PPN atas jual beli Kak Dea, seperti itu. Oke, bukan sewa. Bukan ya? untuk sewa, berarti kalau untuk sewa mohon maaf itu tidak masuk kriteria yang diberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah Kak Dea, seperti itu. Oke, udah jelas ya. Pokoknya yang bisa menikmati fasilitas PMK ini, DTP ini adalah memang khusus untuk rumah-rumah siap huni. Yang masih gitu, baru jual beli dan rumah. jual beli, iya. Ya. Oke, lanjut ya. Ini pertanyaan terakhir. Oke. Selamat pagi Kak Agus dan Kak Delia, saya Rosalia. Sasaran program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang mana sebagian dari kami sebelumnya kontrak rumah. Bagaimana jika yang dibeli bukan rumah baru dari pengembang tapi rumah yang saya kontrak sebelumnya? Apakah bisa Baik. dapat DTP? Terima kasih. Iya, tadi sudah disinggung juga sama Mbak Delia ya untuk ketentuannya bahwa yang diberikan fasilitas PPN DTP ini adalah rumah siap huni yang masih baru seperti itu. Jadi mohon maaf untuk rumah bekas yang sebelumnya sewa ya dari orang lain itu tidak bisa diberikan fasilitas PPN DTP karena ada juga ketentuan bahwa si developer atau pengembangnya kan harus menerbitkan faktur Kak Dea seperti itu. Jadi kalau sewa dengan orang biasa itu tidak bisa mendapatkan fasilitas ini. Terlebih tadi ini rumah bekas seperti itu. Oke ya, sudah sangat jelas sekali ya di sini. Pokoknya rumahnya baru siap huni dari developer langsung. Iya, dari developer langsung ya yang mau menikmati fasilitas DTP ini. Oke ya. Selesai sudah sesi tanya jawab dan ternyata selesai juga nih ya. Iya. Nggak kerasa nih Mbak Dea. Iya, nggak kerasa ya. Mungkin besok bisa main-main lagi ke Radio Tidar. Boleh banget. Nah, langsung aja diumumkan pemenangnya ya. Yang dapat giveaway menarik dari KPP Pertama Magelang. Selamat buat Mbak Wening nih di Mertoyudan. Dia sebutin nomor HP-nya 08564356 sekian aja. Terus habis itu lanjut lagi dari Pak Husen di Menowo. Selamat ya, pertanyaannya sangat tadi visioner sekali Iya, betul. ya. Nomor handphone di 08211724 sekian. Lalu selamat juga buat Rosalia nih barusan yang tanya ya, nggak tahu di mana, nggak dikasih alamatnya. Nomor handphone di 08571292 sekian. Kalau gitu selamat buat yang tadi dia sebutkan mendapatkan giveaway menarik dari KPP Pertama Magelang. Giveaway-nya bisa langsung aja datang ke Radio Tidar ya. Di jam kerja pastinya jangan lupa bawa ID card juga gitu. Oke, mungkin terakhiran ada yang mau disampaikan? Oke, pesan nih buat pesan-pesannya. sahabat Tidar dan juga masyarakat Magelang bagi yang belum melakukan pemadanan NIK agar bisa segera melakukan pemadanan NIK. Kalau misal kurang jelas atau butuh informasi lebih lanjut bisa menghubungi KPP Pratama Magelang. Bisa datang langsung atau menghubungi WA di 08170 524 524. Oke, atau bisa di akun media sosialnya? Betul, iya bisa ke akun media sosial kami di @pajakmagelang. Ya, Ada untuk Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Oke, ya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali Sama-sama Mbak Dea, dengan senang hati. Mas Agus dan Mbak Delia. Semoga besok bisa mengedukasi kita lagi ya seputar pajak pastinya. Baik. Dan buat sahabat Tidar jangan kemana-mana karena dia masih nemenin kamu nih sampai nanti jam 3 sore. 94,3 FM Radio Tidar.